Mas Bugi, Iya, Pak Tanto. bahwa seorang seniman itu harus menggenggam kreativitas. Iya, betul, betul. Jadi kalau kita bedakan kreativitas pada dunia seni, kemudian kalau teknologi atau ilmu pengetahuan itu pada dunia beda, Iya. ya toh. Dan kreativitas itu sifatnya personal banget. Dalam hal kreativitas ini, Anda pasti harus menggenggam kreativitas. Iya. Anda mungkin bisa sedikit menceritakan tentang bagaimana perjalanan kreativitas Anda. Oke. Ya, sebenarnya kalau untuk masalah kekaryaan dulu ya Pak Tanto, Ya, kalau ya, kreativitas itu sebenarnya kan banyak contoh kreativitas itu, kalau dijabarkan itu banyak sekali Pak Tanto ya. Seperti contohnya kita ke temen saling curhat, saling masalah tentang ngomong tentang seni atau apa itu ya, atau memunculkan sesuatu ide atau gagasan-gagasan baru. Terus dengan cara kita tentang skill tentang skill, misalnya coretan-coretan pakai kuas itu ya banyak sekali pemilihan teknik teknik tentang cara menggores kuas ke kanvas itu banyak sekali, tekanan-tekanan juga yang kira-kira bisa dijadikan senjata pamungkas untuk setiap individu pelukis ya, seperti saya, kekuatannya di sini itu kan juga kreativitas. Terus tentang seperti tambahan-tambahan kolase atau itu tentang memunculkan ide-ide baru. Dan itu mengalir kan? Ya, dan itu mengalir ya, terus saja ya. Kalau kita continue terus berkarya, pasti ide-ide itu selalu muncul. Dan jadi apa yang kita lukis terus gambar bentuk kupu-kupu dieksplorasi dengan terus akhirnya muncul. Kalau misalnya gambar wanita, harus pakai ini. Jadi terus muncul terus. Dan itu Anda menyadari bahwa itu akan ada perubahan yang signifikan terjadi. Iya Pak Tanto. Sehingga sampai Anda menemukan ini kupu-kupu ini saya. Gitu. Ya itu awalnya memang itu. Jadi untuk mempertegas, untuk memperkuat supaya kita sebenarnya itu ya juga mengalir aja, supaya kita dihafal sama penikmat seni bahwa ini lukisannya Bugi, ini lukisannya itu. Yang pertama tadi ya itu tadi tentang coretan, tentang goresan, tapi yang lebih spesifik tadi saya ngambil brand butterfly itu untuk kekuatan untuk kekuatan. Makanya saya sampai 20 tahun lebih menekuni kupu-kupu itu ya. Loh, itu kalau pelukis kalau yang nggak kuat gitu ya bisa teler, bisa hancur semuanya, masalah ekonomi, tentang keluarga, tentang gini-gini itu bisa dan itu kreativiti betul. Ya, itu ya. Dan sampai kepada jenjang yang paling tinggi itu bagaimana? Nah, itu intinya gini saya itu kan iseng. Saya itu coba gini sih, saya di Google itu saya sempat nulis pelukis kuda yang konsisten itu di Indonesia dulu Pak Tanto, di Indonesia dulu. Ternyata muncul Raden Saleh, terus ada Amor dari Tangerang, terus ada Degustin dari Surabaya. Terus pelukis ikan dari pelukis ikan yang konsisten di Indonesia, yang keluar ya Leman Pong, terus ada bahan-bahannya itu yang sudah banyak sekali pelukis itu. Terus saya coba pada brand saya itu kupu-kupu, saya nyoba apa ada yang konsisten, yang paling lama atau saya coba. Pertama di Indonesia dulu, pelukis kupu-kupu di Indonesia yang paling konsisten. Nggak tahu ya, itu kan yang memasukkan di Google itu kan waktu itu wawancara sama saya Jawa Pos di rumah itu, waktu saya gambar langsung itu, gambar pas on the spot itu di rumah, itu diliput sama Jawa Pos. Itu sama Jawa Pos. Terus satunya koran apa itu, terus kok tiba-tiba yang muncul di situ itu di Google. Terus saya coba yang dunia, ternyata saya masih di atas juga. Yang bawah itu ya ada pelukis dunia dari luar negeri gini-gini ya, cuman sekedar gambar kupu aja. Nah, makanya kan terus ini kalau mungkin kalau ada penghargaan atau
ya mungkin ya itu mungkin mungkin bisa terjadi saya yang paling di atas, tapi saya nggak memikirkan itu ya. Yang paling penting ya bukan ya, karena kita bukan kebanggaan ya, bukan kebanggaan sebuah prestasi lah, sebuah kreativitas yang sampai pada posisi dunia. Salut Mas Bugi. Ya, Tanto. Sebagai seorang pelukis itu kan seyogianya dengan karya kreatifnya dia harus mulai dengan pameran-pameran. Oh ya itu. Adakah kira-kira tahun ini, atau yang pertanyaan yang paling gampang adalah sudah berapa kali Anda pameran lukisan khusus tentang kupu-kupu ini? Ya, atau mulai awal dulu ya Pak. Silakan. Nah, kalau mulai awal itu saya pameran pertama kali itu tahun 84 Pak Tanto. Itu ya kebetulan sama teman saya sendiri, diajak teman saya sendiri Mas Broto. Pameran di IKIP dulu itu. Ya itu masih labil Pak Tanto. Jadi belum ketemu apa ya butterfly itu belum masih lukisan masih ngikut, jadi masih ikut pasar, jadi yang ini laris ikut ikut ini, yang ini akhirnya terus mencoba semuanya, ya belajar palet berapa apa terus akhirnya terus ketemu butterfly itu tadi. Kalau pameran bersama kalau di Indonesia ya sudah nggak bisa dihitung. Banyak sekali ya, yang bersama sudah nggak bisa dihitung, terus berdua pernah, bertiga pernah, berenam pernah, 9 pernah, itu yang di Jakarta kemarin itu. Sekarang ini saya malah pengen yang benar-benar, apalagi saya sudah sekarang ini umur 59 tahun Pak Tanto. Jadi saya mengharap pengen sekali kapan ya saya bisa pameran tunggal. Apa tahun ini kira-kira ada pameran tunggal? Ya kebetulan ya ada seseorang temen lah yang ngajak, insya Allah nanti bisa terjadi lah nanti pameran tunggal di tahun ini, dan juga ada program di Jakarta nanti. Jadi pameran tunggal ini rencananya Surabaya Jakarta ya? Iya. Tahun ini maksud saya. Tahun ini. Insya Allah itu nanti. Bagus sekali. Kira-kira kalau di pameran tunggal nanti ada berapa lukisan yang harus Anda pamerkan ya? Ya minimal sekitar 20 lukisan Pak Tanto. Itu ukurannya macam-macam, kepanjangan banyak yang besar, banyak besar, jadi di atas 1,5 meter. Jadi ruangan itu mencukupi dari 20 lukisan itu ya. Sebenarnya kan kalau di rumah sama ada yang beberapa di Jakarta itu kalau mau digabung semua ya sekitar ada 40-an. Tapi kan harus ada ada yang disimpan di Jakarta ya? Ya ada, saya juga ada punya EO di sana. Jadi ya biar banyak link untuk menempatkan lukisan itu. Kalau ngomong pameran tunggal terus kita menampilkan banyak kan, kalau nggak ada yang salah satu ada yang nggak maksimal kan kurang bagus, jadi harus ada diseleksi lah nanti. Mungkin 40 lukisan yang diseleksi ya mungkin yang diambil 20 aja biar kelihatan bagus, settingannya juga bagus ini. Yang penyeleksinya itu Anda sendiri atau ada seorang kurator? Nah, ini nanti kan ada beberapa penulis. Kemarin itu juga sempat ketemu di Jakarta waktu pameran 9 lukis itu, ketemu Pak Mirwan Yusuf. Saya ngomong-ngomong, Pak bisa Pak mungkin suatu waktu saya pameran tunggal bisa dibantu untuk menulis. Oh dengan senang hati Mas Bugi gitu. Sampai itu beliau bilang gini, Mas Bugi saya bulan depan itu mau pergi ke Malang. Insya Allah nanti mungkin saya akan ke Surabaya juga. Tidak disangka-sangka, nggak nelpon nggak apa, ternyata diantar Mas Yunus, Pak Mirwan Yusuf itu mampir ke rumah. Pak Tanto, sampai segitu baiknya Pak Mirwan Yusuf itu. Tapi sampai sekarang ya belum kontak. Masalahnya tadi maju mundur itu. Ya sebenarnya tunggal itu mulai kemarin sebelum COVID itu mau bersiap-siap untuk ini itu. Ternyata ada COVID datang itu, ada yang nyponsori tempat di Hotel Ibis itu. Jadi itu kalau tidak salah tahun 2020. Iya, ya itu sampai mundur sampai sekarang. Tapi saya berharap tahun ini seyogianya Anda harus menggenggam kreativitas yang tadi Anda bisa pamerkan. Inilah itu bisa fenomenal nanti. Betul. Intinya begini.
kalau saya melihat mulai dulu membaca ya Mas, tentang pameran lukisan tunggal, mulai zamannya Pak Afandi sampai sekarang itu saya belum menemukan pelukis nampilkan kupu-kupu secara tunggal, belum ada. Itu nanti yang bisa menjadikan fenomenal, apalagi nanti saya nampilkan ada yang banyak yang besar-besar itu. Wah, itu nanti nggak tahu bisa apa nanti. Saya tunggu. Iya. Salut Mas Bogi. Ya, amin Pak Tanto.